Halo, perkenalkan saya Dwi Apyuningsih MPD, CGP Angkatan 8 dari Kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosarina Popi Handayani, sarjana pendidikan. Saya guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 33 Surabaya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan melakukan supervisi akademik dengan teman sejawat saya, yaitu Bu Popi. Baik Bu Popi, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Bu Popi sebelum nantinya saya melakukan supervisi akademik di kelasnya Ibu Popi. Yang pertama yaitu Bu Popi, saya ingin menanyakan tentang tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai untuk pertemuan pada saat pembelajaran nantinya yang akan diadakan supervisi. Baik Bu Dwi, terima kasih. Untuk tujuan pembelajaran saya adalah siswa dapat mengidentifikasi diri SMA dan juga siswa dapat menggunakan SMA tersebut dalam bentuk kalimat sederhana yang nantinya akan berguna untuk percakapan sehari-hari, seperti what is your name, ada tubuhnya, di situ ada is. Nah, kemudian my name is, jadi itu nanti tujuannya bisa digunakan untuk percakapan sehari-hari. Baik, kemudian Bu, area pengembangan pada bagian apa yang ingin Ibu kembangkan? Untuk tahap awal ini, area yang ingin saya kembangkan adalah writing. Jadi target saya adalah siswa bisa membuat kalimat sederhana, menulis kalimat sederhana menggunakan to be. Baik. Kemudian yang ketiga yaitu di dalam modulnya Bu Popi, strategi apa, kemudian model pembelajaran yang seperti apa, dan juga metode seperti apa yang Bu Popi akan terapkan. Ya, untuk metode ya, saya akan menggunakan diskusi kelompok kecil, di mana dalam diskusi itu nanti saya akan menggunakan pembelajaran diferensiasi kelompok dalam diskusi kelompok kecil. Kemudian saya juga menggunakan PBL, jadi project based learning. Baik. Kemudian yang keempat yaitu media apa yang akan Bu Popi gunakan untuk pembelajaran. Untuk media yang akan saya gunakan, pastinya saya akan menggunakan PPT untuk menyampaikan materi kepada siswa, kemudian LCD, ada proyektor juga, kemudian papan tulis. Kemudian untuk siswa, karena nanti anak akan membuat suatu produk, anak-anak membutuhkan skapon, kemudian ada origami, kertas origami. Jadi nanti anak-anak akan membuat power tubing. Jadi untuk mengenalkan kalimat-kalimat sederhana yang menggunakan tubing, kita akan membuat power tubing. Wah, sepertinya menarik ya Bu Popi ya. Mereka akan membuat pohon tubing. Oke. Kemudian Bu Popi, kira-kira kapan waktu pelaksanaan itu bisa saya lakukan? Maksudnya sama supervisi akademik itu pada saat kapan jadwalnya? Mari kita sepakati hari ini juga akan kedepannya kita lebih enak. Kebetulan jadwal saya untuk kelas 7 ini pada di hari Selasa, Ibu. Hari Selasa. Mungkin bisa minggu depan, Selasa depan. Oke. Selasa depan ya Bu ya. Itu di jam keberapa Bu Popi? Jam pertama dan kedua Ibu gaji. Oke, jam pertama dan kedua di kelas apa Bu? Kelas 7. Kelas 7. Baik. Kemudian ya Bu Popi, nanti saat saya melakukan supervisi akademik di kelas Bu Popi, maka saya akan mencatat kegiatan mulai dari pembukaan itu, terus nanti kegiatan inti sampai dengan penutupan ya Bu Popi. Kemudian yang terakhir nih, ini juga
salah satu diskusi kita agar nantinya tujuan kita itu dapat sama-sama tercapai. Menurut Bu Popi, kira-kira apa sih hasilnya yang didapat Bu Popi setelah kita percakapan yang baru saja kita lakukan? Ya, dari percakapan ini mungkin saya lebih bisa ini ya Bu ya, terarah ya Bu ya. Jadi kira-kira nanti supervisi saya itu nanti akan berjalan seperti apa, kegiatan saya akan berjalan seperti apa. Dengan adanya coaching atau diskusi ini, saya bisa menjadi mungkin lebih terarah nanti untuk langkah-langkah pembelajaran saya ketika supervisi seperti itu. Baik Bu Popi, itu saja yang ingin saya ketahui. Sampai ketemu di hari Selasa minggu depan ya Bu Popi ya, untuk kegiatan observasi. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih atas waktunya Bu Popi. Sampai ketemu. Sampai jumpa. Ya. Yang nggak memakan waktu ya. Mungkin nanti bisa dimulai ya untuk pengambilan gambar ya Nak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. How are you today? I'm fine.
teman-teman, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Andrea. Cantik. Oke, kita sudah ice speaking, kita sudah doa. Sebelumnya Bu Kopi mau cek dulu ya, hari ini yang nggak masuk siapa? Who is absent today? Zafi, Zafi, Arifah, sama Vera. Oke, tulis ya di sana ya. Oke, Zafi, Arifah, dan Vera. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ya alangkah baiknya kalau kita membuat yang namanya kesepakatan belajar. Ya, kesepakatan belajar ini nantinya akan menjadi komitmen kita, ya, selama pembelajaran bahasa Inggris berlangsung. Oke, jadi kita akan membuat kesepakatan belajar selama 2 jam pelajaran ini kita menyepakati apa di kelas kita. Oke, contohnya kesepakatan kita yang pertama adalah datang tepat waktu. Jadi begitu tadi ada bel, ya, kalian sudah masuk dan mengikuti pelajaran tepat waktu. Oke, kira-kira kalian mau membuat kesepakatan apa selain datang tepat waktu? Tidak boleh. Ya, tidak boleh berkata kasar. Oke, ditulis. Tidak boleh berkata kasar. Oke, kesepakatan apa lagi yang kita buat? Ya, sama ya, kasar kekerasan. Tidak mengucapkan keras. Ya, berarti selama pembelajaran nanti tidak membuang sampah di kelas. Oke, tidak boleh makan selama pembelajaran. Tidak boleh ramai. Kalau mau bertanya bagaimana aturannya? Ya, angkat tangan jika ingin bertanya. Angkat tangan jika ingin bertanya. Oke, ini adalah saya. Oke, jadi ini adalah kesepakatan belajar yang kita buat di kelas 7A selama pembelajaran bahasa Inggris hari ini. Yang pertama, datang tepat waktu ya. Kalau ada yang terlambat berarti menyalahi kesepakatan belajar. Yang kedua, tidak boleh berkata kasar, ya. Berkatalah yang baik, walaupun nanti kalian dalam kegiatan diskusi atau apapun. Kemudian tidak membuang sampah di kelas, ya. Tolong jaga kebersihan, terutama di bangku kalian. Kemudian tidak boleh makan selama pembelajaran, termasuk makan permen. Oke. Kemudian tidak boleh ramai dan angkat tangan jika ingin bertanya. Bagaimana? Setuju? Setuju. Oke, setuju. Kalau sudah kita sepakati, kita masuk ke pembelajaran kita. Oke, karena ini adalah pembelajaran dan pertemuan kita kedua untuk topiknya to be, ya. Kira-kira kalian masih ingat nggak ya to be itu apa?
Poppy ganti are they students? Yes. They are. Yes, they are. Do you understand? Yes. Easy? Yes. Oke, bisa ya. Jadi ini adalah contoh dari kalimat posisi dan kalimat tanya. Sebenarnya ini sering kalian gunakan dalam percakapan kalian sehari-hari, tapi mungkin bahasa yang kalian gunakan adalah bahasa Indonesia. Jadi misalnya nih, Tiara sini. Dia loh, dia adalah Gerald. Nah, biasanya kan bahasa Indonesia. Ya, tapi kalau ketika di bahasa Inggris kan, Tiara, kamu, he is Gerald. Oke, sebenarnya ini sering kalian gunakan dalam percakapan sehari-hari. Ya, jadi seperti itu sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam diskusi kelompok. Nah, jadi hari ini ada tema spesial nih. Kita akan belajar yang namanya apa? Iya, to be three. Nah, kenapa dinamakan to be three? Kenapa? Tree itu apa sih? Pohon. Ya, jadi kita nanti akan membuat yang namanya pohon to be. Seperti apa pohon to be itu ya? Nah, sebenarnya Bu Poppy nggak pintar menggambar karena Bu Poppy bukan guru A. Ya, kalau guru bahasa Inggris nggak bisa gambar biasanya, tapi selalu berusaha untuk bisa. Ya, oke. Sekarang coba kita lihat, misalnya di sini ada cabang. Misalnya boleh deh cabangnya di sini satunya. Nah, di cabangnya ini ada is. Kemudian yang di sini ada n. Kemudian yang di sini ada ini buat pohon ya. Pohon misalnya ini misalnya ya. Nah, kemudian di sela-sela sini biasanya ada buah ya. Ada buah nih. Oke, boleh buah apa boleh. Nah, buah ini nanti yang akan kalian tulis dalam kalimat. Oke, jadi nanti buahnya jangan kecil kayak gini ya. Kalau buahnya kecil nggak bisa ditulis. Jadi nanti buahnya itu agak besar. Karena nanti pohonnya itu kita gambarkan di apa? Karton. Gitu ya. Nah, misal is ada kalian membuat she is a student. Kemudian buat satunya lagi kalian tulis she is not a student. Kemudian buat yang satunya lagi ditulis is she a student. Nah, seperti ini. Bisa ya? Jadi nanti setiap buah-buah itu akan berisi kalimat to be. Oke, ada pertanyaan untuk instruksi tugas hari ini? Tidak ada. Selanjutnya, nah kita akan membagi kalian menjadi kelompok. Ya, akan ada 8 kelompok. Kelompok 1 ada Vincent, Gerald, Adele, dan Safia. 2 ada Anna, Justin, Afi, dan Bagus. Kemudian ada Andreas, Maulana, Sabita, dan Isi. Kemudian 4 ada Marsha, ada Alfa, Rahma, dan Tiara. Kemudian di 5 ada Rehan, Niko, Nilam, dan Feren. Di kelompok 6 ada Javier, ada Rafa, ada Tia, dan ada Tata. Di kelompok 7 ada Zaki, ada Alifa, ada Zafi, dan ada Alisa. Di kelompok 8 ada Joyce, ada Naila, ada Aurel, dan ada Vira. Oke, tapi sebelum kalian masuk ke dalam diskusi kelompok, Miss Poppy mau memastikan bahwa kalian sudah mengerti penggunaan kalimat to be. Sekarang Miss Poppy
He is not get up. Very good. Kalau kalimat tanyanya, is he bagus? He is. Oke. Is he get up? No, he is not. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, thank you, bagus. You may sit down. Oke, 2 volunteers. 2 orang, boleh kisi. Ayo, boleh kisi. One more. Satu lagi. Ayo, be active loh ya. Aktif itu ada penilaian tersendiri. Yuk, siapa satu lagi? Loh iya, keaktifan dalam pembelajaran kan ada nilainya. Yuk, siapa yang mau maju lagi? Kopi itu sampai 3 ya. 1, 2, 3. Siapa? Andrea. Ya, silakan Andrea. Oke. Nah, coba kita lihat ada 2 orang di sini. Kita menggunakan apa ya? Day. Oke, kita membuat kalimat menggunakan kata day. Yuk, day are students. Ya, they are students. Kalimat negatif? They are not teachers. Yeah, they are not teachers. They are not doctors. Ya. And then question. Are they students? Are they students? Yes, they are. are. They teachers? No, they are not. Oke, thank you. Give applause. Ayo dari kembali teman-teman. Oke, karena sudah bisa ya, jadi kita akan membagi ke dalam kelompok. Tapi, nah karena kita hari ini masuk ke dalam pembelajaran diferensiasi konten, jadi nanti Bu Popi akan membagi setiap kelompok dengan tema penugasannya ya. Jadi kelompok 2, 4, dan 7 kalian membuat kalimat positif. Oke, silakan kumpulkan kalimat positif sebanyak-banyaknya di dalam pohon kalian. Oke, terserah ya. Kemudian untuk kelompok 1, kelompok 3, kelompok 5, dan kelompok 6 ini Miss Popi akan membuat percobaan untuk membuat kalimat yang lengkap, positif, negatif, question. Nanti kita akan saksikan apakah kalian bisa membuatnya ya. Oke, kelompok 8 masuk ke dalam ini belum ditulis ya. Oke, kelompok 8 masuk ke dalam positif, negatif, dan oke, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke dalam diskusi kelompok? Ada pertanyaan? Ya? Iya, untuk pertanyaannya apakah harus dijawab? Tidak. Kalian hanya perlu membuat bentuk kalimat positif, negatif, dan question saja. Ada pertanyaan lain? Pakai biasa manonya juga. Oke, before nanti sedang lagi loh ya Gus, kalau nggak fokus. Ada lagi pertanyaan? Tidak, kalau tidak ada pertanyaan, yuk silakan kita membentuk di sini kelompok 2 dan 4. Ya, kelompok 2 dan kelompok 4. Jambier, kamu kelompok berapa? Ya, kelompok 2 di sini, kelompok 4 di sana, kelompok
Ayo Sadiko, wajah. Boleh diatur, berhadapan ya. Boleh berhadapan, Pak. Silakan. Ayo, halo. Kesepakatan belajar apa tadi? Tidak ramai. Yuk didengarkan. Oke, sekarang kalian boleh mengkreasikan pohon tubi kalian. Mau dimodel seperti apapun boleh, ya. Mau membuat pohon kelapa, pohon apapun boleh, ya. Buahnya boleh membuat buah pisang, pohon pisang boleh, ya. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Kalimat kelompok menjadi penilaian tersendiri. Yuk silakan dimulai. Oke, bagus. Cukup tapi nanti kalau nggak cukup dia biarkan mulai pemilihan. Ini yang jangan. Untuk pembelajaran hari ini kalian sudah membuat PPT. Kita akan presentasi di minggu depan, ya. Tapi sebelumnya kalian sudah menerima, sudah menerima lembar refleksi? Itu ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab terkait pembelajaran hari ini. Oke, mulai dari ceritakan pengalaman kalian, hambatan kalian, perasaan kalian selama pembelajaran, kemudian ceritakan yang kalian pelajari hari ini itu apa saja, kemudian kira-kira manfaat untuk pembelajaran hari ini untuk kalian itu apa. Oke, kalian boleh mengisi. Nanti kalau sudah, silakan kumpulkan refleksi kalian ke ketua kelas. Mana ketua kelas? Ya, jangan lupa dikumpulkan ya refleksinya. Baik, anak-anak, ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan terkait pelajaran ini? Kalau tidak ada pertanyaan, Miss Poppy akan tutup pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Goodbye. See you. Ya, selamat pagi Bu Tari dan selamat pagi Bu Poppy. Pagi Bu. Ya, pada kesempatan yang baik ini, terima kasih saya diberi kesempatan untuk melakukan pasca observasi untuk supervisi akademik. Dan pada kesempatan ini saya bersama rekan saya, Ibu Poppy, selaku guru bahasa Inggris di SMP Negeri 33 Surabaya. Selamat pagi Bu Tari. Baik Bu Poppy, pada kesempatan yang baik ini saya akan melakukan pasca observasi ya Bu ya. Baik, Sebelumnya kan kita sudah sempat sharing untuk pra-observasi dan juga observasi. Yang pertama Bu Poppy, saya sangat mengapresiasi pada proses pembelajaran yang dilakukan Ibu Poppy, di mana proses pembelajaran tersebut saya melihatnya sangat interaktif. Dan anak-anak pun sangat senang karena Bu Poppy melakukan ice breaking, saya paling ingat yaitu COCONUT gitu ya Bu ya, coconut gitu ya Bu. Saya sangat mengapresiasi itu dan saya bisa meng-ATM nantinya. Kemudian Bu Poppy, pada saat kita waktu itu pra-observasi, Bu Poppy menyampaikan jika area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan yaitu pada area siswa mampu membuat kalimat sederhana dengan menggunakan to be. Menurut Bu Poppy, bagian mana yang perlu ditingkatkan lagi
atau yang perlu dipertahankan, dan apa strategi yang akan Bu Popi lakukan? Baik, terima kasih Bu Dwi. Benar sekali, untuk observasi atau supervisi akademik yang Ibu lakukan kemarin, memang saat pembelajaran saya memfokuskan pada keterampilan menulis. Ya, di situ saya berharap siswa bisa membuat kalimat sederhana menggunakan to be. Ya, mungkin ini juga tidak hanya menulis, tetapi juga saya masuk ke dalam grammar ya Bu ya. Jadi tata bahasa, saya berharap siswa bisa menulis kalimat sederhana yang nantinya bisa siswa aplikasikan ke dalam percakapan sederhana sehari-hari seperti itu. Jadi kemarin kan saya sudah meminta siswa untuk membuat kalimat to be ya Bu ya, seperti she is my mother, my name is Tata. Nah, harapan saya selain siswa bisa menulis, ke depannya siswa juga bisa menerapkan dalam percakapan sederhana sehari-hari. Seperti itu sih Bu Dewi, Bu Dwi. Baik Bu Popi. Kemudian saya juga mengamati modul ajar yang sudah dibuat oleh Ibu Popi, di mana di dalam modul ajar itu saya melihat untuk kompetensi sosial emosionalnya itu belum dimunculkan ya Bu. Dalam Ibu kemarin kan menggunakan diferensiasi konten ya Bu ya. Di situ kan belum dimunculkan untuk kompetensi sosial emosional. Yang ingin saya sharingkan ke Bu Popi, menurut Bu Popi, pembelajaran kemarin itu pada bagian mana yang menunjukkan ada kemampuan sosial emosional. Di mana sosial emosional itu kan ada kesadaran diri ya Bu, ada pengelolaan, kemudian ada kemampuan berinteraksi sosial, dan ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya, baik Bu Dwi. Jadi kemarin saya sudah melakukan kegiatan diskusi siswa ya Bu ya, di mana di dalam diskusi siswa itu pasti ada interaksi antar siswa. Nah, di dalam interaksi itu pastinya saya bisa mengamati ya Bu Dwi, bagaimana siswa berinteraksi antara siswa satu dengan siswa yang lainnya, bagaimana emosi siswa dalam mengerjakan tugas bersama-sama, menyelesaikan permasalahan bersama-sama. Di situ bisa terlihat mana siswa yang aktif, mana siswa yang hanya berdiam diri saja menunggu temannya mengerjakan, mana yang siswa bertanggung jawab, jadi dia mungkin ya sudah saya mengerjakan saja. Nah, di situ bisa terlihat Bu. Jadi bagaimana keterampilan atau emosional siswa itu bisa teruji di dalam diskusi kelompok tersebut. Seperti itu Bu Dwi. Baik. Kemudian Bu Popi, dalam diferensiasi konten yang ada di modul Bu Popi yang sudah diterapkan juga, di situ saya belum melihat untuk pemetaan ya Bu ya. Pemetaan pada kesiapan belajar mungkin, atau kira-kira pemetaan seperti apa yang sudah Bu Popi lakukan untuk sebelum menerapkan diferensiasi konten? Ya, baik, sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi konten, pastinya saya melakukan pemetaan berupa asesmen diagnostik Ibu. Jadi saya melakukan asesmen awal, di mana saya ingin mengetahui kemampuan siswa saya, mana siswa yang sudah memiliki tingkat berpikir tinggi, ya, high level order thinking itu, terus mana siswa yang masih kurang bisa memahami atau menerima, karena kan kemampuan siswa itu tidak sama ya Bu ya. Ada siswa yang bisa cepat menerima pembelajaran, ada siswa yang medium, ya, ada siswa yang mungkin kurang bisa menerima pembelajaran. Nah, di situ saya berusaha untuk melakukan asesmen itu, sehingga dari hasil asesmen tersebut saya bisa memetakan, kemudian saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten tersebut. Seperti itu. Jadi ini berdasarkan pemetaan kesiapan belajar ya Bu Popi ya, melalui asesmen diagnostik. Oke. Yang rubriknya itu kalau tidak salah itu ditaruh di yang paling belakang ya.
rubrik untuk penilaian diagnostik gitu ya Bu ya. Rubriknya kan ada yang paling belakang kalau saya mencermati modulnya Bu Popi. Bolehkah kalau seandainya ini dipindah ke atas ya Bu, di paling atas sebelum dimasuki ke isi atau dimasuki ke acara yang isi acara inti saat pembelajaran. Ya, baik Ibu. Boleh ya Bu Popi ya kalau seperti itu ya. Baik, Baik, terima untuk kasih. asesmennya ya. Ya, untuk asesmen diagnostiknya. Kemudian saya juga mengamati tentang penilaian yang sudah Bu Popi rancang di dalam modul. Terutama untuk penilaian diri ya Bu Popi. Di sini kalau saya lihat dalam penilaian diri itu, di sini kan Bu Popi hanya menuliskan untuk rubriknya. Ini ya Bu Popi. Di sini kan ada cuma skor-skor dan ada kriterianya 1, 2, 3, 4 itu ya Bu. Ya, Siswa menulis dengan ini. Maksud saya itu nanti sampai indikatornya itu kan ini ada 6. Indikator berapa siswa itu dianggap mampu atau berapa sih yang harus dipenuhi oleh siswa itu dari 6 item itu. Seperti itu Bu Popi. iya, baik Bu. Kemudian untuk yang penilaian teman, saya juga melihat indikatornya itu sejauh mana penilaian teman itu berpengaruh terhadap nanti hasil untuk siswa tersebut. Jadi misalkan si A nih dinilai sama si B, itu indikatornya itu sejauh mana. Seperti itu Bu Popi. Karena saya melihat di situ tidak ada untuk yang indikator penilaian itu yang antar teman. Kalau saya melihatnya seperti itu Bu Popi. Baik, baik Bu. Jadi saya menggunakan skala ya Bu ya. Ada 1, 2, 3, 4 seperti itu Bu. Baik Bu Popi, itu saja yang ingin saya sharingkan dan diskusikan dengan Ibu Popi. Mungkin Bu Tari mau menambahkan atau mengkoreksi, monggo. Terima kasih Bu Dwi. Saya nggak ada yang mau saya tambahkan sih Bu. Yang saya mau kasih umpan balik bukan Bu Sofnya tapi Bu Dwi-nya. Ini monggo. Terima kasih sebelumnya Bu Popi sudah mau saling membantu dengan Bu Dwi, saling belajar bersama mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Salam kenal Bu Popi. Kenal Ibu. Ya, Bu Dwi sudah bagus sih tadi pada waktu coaching pertama kali Ibu sudah menjelaskan apa tujuan dari coaching yang mau Ibu lakukan. Lalu bagian dari pengembangan diri yang ingin dibahas bersama dan dipecahkan bersama sudah disampaikan juga tadi ya Bu, mengenai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE di dalam kelas, Ya. mana keberhasilannya untuk bisa meningkatkan kemampuan siswa di bidang apa tadi ya, sudah disampaikan tadi ya, menulis kalimat sederhana. Ya, dan Ibu juga sudah menanyakan sejauh mana itu berhasil ya Bu. Iya. Lalu ke depan area pengembangan juga sudah sempat Ibu diskusikan bersama. Ya. Apa yang mau dikembangkan ke depan, lalu kapan akan ada tindak lanjut setelah itu, kapan eksekusinya, kapan bertemu kembali, lalu melihat sejauh mana perkembangannya. Semoga ke depan bisa menjadi lebih baik. Ya. Terima kasih Bu Dwi sudah mengikuti semua alurnya dengan baik. Terima kasih Bu Tari. Ya Bu Dwi, ada yang mau disampaikan lagi Bu Dwi atau Bu Popi? Dari saya tidak ada Bu Tari. Cukup. Kalau tidak ada bisa di pause atau dimatikan.